Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya di pembahasan fisika untuk TO yang ke-9 ya. Oke, kita langsung aja lihat soal nomor 1 ya. Soal nomor 1, sebuah rangkaian listrik terdiri atas sebuah tegangan V dan sebuah resistor R, sehingga arus yang mengalir pada R adalah I. Nah, yang ininya salah satu cara untuk menambah arus, memperbesarkan arus gitu ya, yang mengalir pada R menjadi 2I adalah dengan memasang hambatan lahir sebesar R secara seri dengan hambatan tersebut dan sumber tegangan diubah menjadi 2V gitu ya. Oke, nomor 1. Nah, karena ditambah hambatan lain terus dipasang seri, berarti R totalnya itu menjadi R tambah R dong gitu kan, jadi 2R. Terus tegangannya V2 jadi 2V, maka I2 itu menjadi I itu V per R kan, V2 per R2. Nah, V2 nya itu 2V dan R total yang keduanya jadi 2R. Berarti ini arusnya 22. Oh, jadi I2 itu masih tetap I ya, karena I awal kan I sama dengan V per R gitu. Jadi kalau ternyata digantinya dengan hambatan R, terus R-nya dipasang seri, tegangannya diganti jadi 2V, maka arusnya enggak menambah, enggak bertambah, yang ada masih tetap 1I gitu. Oke, jadi pernyataannya salah. Sebabnya arus yang mengalir pada masing-masing hambatan dalam susunan hambatan seri berbanding terbalik dengan nilai masing-masing hambatan itu. Benar atau salah? Salah dong ya. Kenapa salah? Karena kalau si resistor itu dipasang seri, maka arus yang melewati R1 maupun R2 yang diserikan itu adalah sama gitu. Jadi enggak berbanding terbalik, kecuali kalau si resistornya dipasang seri, maka besar arus yang melewati tiap cabang itu berbanding terbalik dengan hambatan itu. Jadi jawabannya salah itu Oke, selanjutnya nomor 2. Oke, nomor 2 di sini ada persamaan GGL induksi, di mana induksi GGL induksi itu sama dengan L dikali I DI DT gitu ya. Oke, GGL induksi ini satuannya volt. Yang dicari apa nih? Yang dicari satuan untuk induktansi diri dalam SI adalah, berarti yang dicari satuan dari ini apa? Ini ya. Oke, kita jabarkan dulu satuannya satu-satu. Tadi ini itu GGL induksi, satuannya volt. Terus ini arus satuannya ampere. Terus waktu satuannya sekon. Oke. Maka L ini satuannya volt dikali sekon dibagi ampere. Nah, masalahnya volt ya gitu. Volt itu setara dengan apa sih? Oke. Ini ya kita kotakin dulu. Usaha listrik W sama dengan V. Gini kan ya. Berarti V sama dengan W, ini usaha. W per I kali T. Nah, W karena usaha berarti itu satuannya apa? Joule. I satuannya ampere, T satuannya sekon. Oke. Kita masukkan ke sini atau kita ubah dulu deh. Joule itu Joule itu setara dengan apa? Nah, biar gampang kita masukin ke persamaan energi potensial. Fp itu kan persamaannya mGh gitu kan ya. M satuannya kilogram, G meter per sekon kuadrat, H meter bagi ampere kali sekon gitu. Oke, sekarang kita masukin ke sini. Jadi satuan dari RL sama dengan, nah voltnya itu setara dengan ini, kilogram berarti meter kuadrat per jadi ini sekon kuadrat, ada sekon 1 jadi sekon pangkat 3 ya. Ampere sekon pangkat 3. Ini persamaan dari yang volt. Terus di sini ada sekon dibagi ampere. Berarti gitu kan ya. Nah, sekonnya sama nih, coret berarti tinggal pangkat 2. Ini ampere kuadrat. Berarti kita bisa tahu nih persamaan satuannya kilogram meter kuadrat gitu ya. Terus ampere pangkat min 2 dan sekon pangkat min 2. Nah, ada tadi jawabannya. Nah, jadi jawabannya yang B. Gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3
Ini tentang fluida statis. Dua jenis fluida, yakni fluida A dan fluida B dengan rapat massa masing-masing. Oke, berarti diketahui rho A-nya itu 0,9 gram per cm kubik, sedangkan rho B itu 0,7 gram per cm kubik. Dituangkan ke dalam suatu wadah sehingga salah satu fluida berada di atas yang lainnya. Oke, kita analisis itu rho A, rho B. Nah, yang mana yang di atas? Nah, yang di atas itu yang massa jenisnya paling kecil, berarti yang B. Oke, berarti B di atas A gitu ya. Oke, terus sehingga kemudian salah satu kubus dengan rapat massa rho kubus 0,66 gram per cm kubik. Oke, dimasukkan ke dalam campuran fluida tersebut sehingga kubus itu mengapung dengan 20% volumenya tidak tercelup sama sekali. Berarti nih kalau misalkan saya gambar, nah ini oke, apa ya? Nah, ini berarti ini fluida B ya, karena B itu lebih kecil, ini fluida A. Nah, terus set gini ya. Ini di atas itu yang tidak tercelup 20%. Nah, segini. Oke, yang dicari pernyataan berikut yang benar. Nanti kita cari berapa banyak yang tercelup di B, berapa banyak yang tercelup di A, seperti itu ya. Kita misalkan ini kan berarti selebihnya segini itu kan ini misalkan 0,2 ya kan, yang ini berarti 0,8. Berarti kalau misalkan ini yang B itu X, berarti yang A itu 0,8 min X, seperti itu ya tingginya. Oke, di sini kita pakai hukum 1 Newton karena ini si balok dianggap setimbang seperti tadi. W-nya ini ada gaya berat, terus ke atas ada gaya apung FA, dan di sini ada gaya apung FB. Gitu ya. Berarti karena sigma F sama dengan 0 gitu, ini W plus FA min ya, arahnya berlawanan, min FB sama dengan 0, maka W sama dengan FA. Oke, FA min plus FB. Nih. Oke, berat rumusnya M kali B ya, M kali B, jadi M kali G, MG sama dengan gaya apung tuh rho di A, berarti rho A dikali G dikali V di A gitu ya, ditambah rho B dikali G dikali V di B. Yang tercelup ini, yang tercelup di A, yang tercelup di B, coret G nya. Oke, biar sama V gitu kan. Di mana apa namanya ya, volume rumusnya kan H kali A gitu kan. Terus yang luas penampangnya kan sama, terus ini yang ini M sama dengan rho kali V volume ya. Berarti kita ganti rho benda, rho kubus dikali volume total sama dengan rho A. Oke, ininya kita ganti A luas alas dikali A. Oke, kecil ya. Ini A dikali H. Nah, dimana dari sini panjang kubusnya misalkan dari sini ke sini itu H, misalkan ya, H sama dengan gitu kan, ini rho A. Nah, VA berarti HA dikali A ditambah rho B HB dikali A juga luas penampang, karena luas penampangnya kan ini masih satu kubus yang sama, berarti kan luas penampang bawahnya itu sama semua, luas penampang alas sama, coret. Oke, rho kubus itu 0,66 dikali H. Oke, sama dengan gitu kan, rho A berapa rho A? Rho A-nya 0,9 dikali HA. HA-nya ini 0,8 min X gitu kan.
anggap ini H-nya itu kan karena full ya. Karena full kita anggap 1 aja dulu. H 100%-nya gitu kan. Atau 0,8x dikali H. Oh iya, bisa juga kayak gitu ya. 0,8x dikali min x kali H ditambah gitu kan. Yang ini 0,7, yang B-nya itu x kali H ini ya. H-nya sama semua, coret gitu kan. Oke, terus berarti di sini 0,66 sama dengan 0,9 dikali 0,8 itu sama dengan 0,72 ya. Terus dikurangi 0,9x ditambah 0,7x, berarti itu. Sekarang pindah ruas. Nah, berarti di sini jadi 0,2x sama dengan 0,72 dikurangi 0,66. Berapa? Berarti jadi 6 ya. 0,06 segini. Oke, berarti x-nya sama dengan x-nya itu berarti benar gak koma-komanya? Iya. Berarti ini sama dengan 0,03 x-nya. 0,03 kan 0,3 nih. Bentar, kita hitung lagi. Rho kudusnya 0,66. Itunya 0, oh benar ya. Kan ini 0,2, 0,06 dibagi 0,2 jadi 0,3 x-nya. Jadi 0 x-nya itu yang ini, x-nya itu berarti x itu sama dengan 0,3 H. Nah, atau bisa kita ganti jadi 30% ya. Berarti si balok ini tercelup 30% di B, berarti otomatis yang di A itu 50%-nya karena yang di apa? Yang di atas itu ada 20. Oke. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang A ya. A. Jadi 50% di fluida A, di sininya 50, di sini 30, terus yang enggak tercelupnya 20% seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 4. Oke. Nomor 4 di sini suatu benda titik melakukan osilasi harmonik. Amplitudonya 2, A sama dengan 2 meter. Melakukan 10 getaran penuh dalam 1 detiknya. Berarti itu frekuensi F n per T getarannya 10 tiap 1 detik. Berarti 10 Hz. Jika pada saat T sama dengan 0, simpangan titik tersebut adalah 1 meter. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, itu Y-nya sama dengan 1 meter. Oke, berarti kita bisa nyari persamaan Y sama dengan A sin omega T. X0 T, salah ini. T0. Dikatanya 0. Plus minus, ini theta awalnya berapa? Gitu. Nah, ini kan ketika T-nya 0, Y-nya 1, amplitudenya kan 2 tuh. Sin omega T 2V dikali F, F-nya 10, gitu kan, kali T-nya 0 plus theta. Ya berarti 1/2 itu sama dengan sin theta. Berarti theta-nya sama dengan 30 derajat. Kalau dibikin per V berarti 30 derajat itu sama dengan V per 6 gitu. Oke, berarti persamaannya X, di sini dalam horizontal ya, XT amplitudenya 2 berarti gitu, dikali sin omega 2V dikali F-nya 10 plus minus V per 6 ini. Oke, yang mana jawabannya berarti? Oke, kita lihat di sini ada 2 kemungkinan antara B atau C. Jadi yang ininya tuh plus atau min sih gitu kan. Oke, 10. Oh iya, ini kan frekuensinya 10 getaran penuh dalam 1 detiknya. Ya nggak? Oh, berarti di sini diralat ya, kurang angka 2 di depannya. Harusnya itu ini berarti harusnya bukan 10 VT, tapi berapa? Tapi 20 VT ya.
Berarti ini xt sama dengan ini 2 dikali sin 2 dikali sin ininya ada 20 vt 20 vt. Nah, kita lihat di sini simpangan di lembah. Oh, di lembah nih. Kalau di lembah berarti ini negatif V per 6 gitu. Jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya nomor 5. Ada sebuah bandul nomor 5. Yang dicari adalah berapa di ketinggian H di atas permukaan bumi, frekuensinya adalah frekuensi bandul itu persamaannya F sama dengan 1/2 pi akar G per L, itu kan ya. Di sini diketahui frekuensi bandul sederhana panjangnya L0 dan massa bandulnya M0 di permukaan bumi, frekuensinya F0. Di bumi itu frekuensinya F0, ininya L0 dan massanya M0. Terus jika ada bandul lain yang panjangnya L, ini bandul lain panjangnya L. Oke, F-nya yang dicari berapa? Panjangnya L, massanya M, berada di ketinggian H di atas permukaan bumi. Oh, jari-jarinya dari permukaan bumi, berarti kalau yang ini jari-jari dari permukaan buminya R, kalau yang ini jari-jarinya R plus H. Gitu, karena dari ketinggian H di atas permukaan bumi gitu. Oke, frekuensinya adalah F-nya berapa di sini? Berarti langkah pertama yang harus kita cari adalah apa nih? Hubungan dengan G-nya ini loh, ya. G-nya persamaan di gravitasi itu kan G sama dengan G M per R kuadrat ini ya. Jadi G dengan R itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalkan masanya, jaraknya, gravitasinya berarti berbanding terbalik dengan R nih. Jadi kalau mau kita cari bisa pakai perbandingan di sini aja. F per F0 sama dengan yang berubah atau yang berbeda itu G dan L-nya, ya enggak? G dengan R itu kan terbalik nih, berarti R-nya kita bisa simpan di sini. Jadi F berbanding terbalik dengan R dan berbanding terbalik dengan L. Akar R0 kuadrat dikali L0 per R kuadrat dikali L. Berarti seperti ini. Oke. Terus apa lagi? Nah, kita masukkan berarti F per F0 sama dengan ini kuadrat bisa kita keluarkan jadi R0 kuadrat, R-nya di sini jadi R plus H, R0 plus H. Bisa gitu ya. R0 kah? Oh, R bumi di sini mintanya RB, ini RB. Itu kan berarti bukan R0 tapi RB. Nah, yang ini juga sama. RB ini ya. Ini kalau kita keluarkan dari akar berarti kuadratnya jadi hilang. Ininya akar L0 per L. Oke. Maka yang dicari FF berarti sama dengan F0. Nah, dikali RB per RB plus H dikali akar L0 per L. Jawabannya A. Oke, selanjutnya nomor 6. Oke, nomor 6 nih. Sebuah benda bermassa M gitu ya, yang diam di atas lantai licin, didorong dengan gaya konstan selama selang waktu delta T. Nah, kalau udah ada F, ada delta T itu pasti hubungannya dengan momentum impuls. Karena impuls itu persamaannya F kali delta T itu. Oke, nomor 6. Sehingga benda mencapai kelajuan V. Awalnya diam, terus dia kelajuannya jadi V. Bila percobaan diulang tetapi menggunakan benda yang masanya 4M dengan besar gaya 2 kali semula, berapakah kelajuan benda setelah bergerak dalam selang waktu yang sama? Berarti di sini kan impuls sama dengan perubahan momentum, F kali delta T sama dengan M kali V min awalnya diam jadi 0 gitu kan. Delta T-nya sama, delta T sama dengan berarti di sini MV per F ini. Oke, percobaan yang kedua
delta T-nya sama, cuman masanya jadi 4M, gayanya jadi 2 kali semula, V-nya jadi berapa gitu kan. Berarti ya udah samain aja. Ini M2, V2, F2 sama dengan M1, V1 per F1. M2-nya jadi 4M, V2-nya V2, F2-nya jadi 2F. Ini M, V per F. Coret-coret, M coret-coret, ini 2 ya. Berarti V-nya jadi 2 kali V2 gitu. 2 kali V. Coba. Betulkah V-nya jadi 2V? Oke, 2V jawabannya apa berarti? Jawabannya B. Oke, selanjutnya nomor 7. Oke, selanjutnya nomor 7, tekanan suatu gas ideal di dalam suatu tabung dilipat duakan. Nomor 7 itu berarti apa nih? Kebalik ini, ya enggak? Kebalik. Dengan V2-nya di sini ini V ya, berarti V2 sama dengan 1/2 V. Nah, 1/2 V itu jawabannya D. Kembali. Oke, maaf. Selanjutnya nomor 7, tekanan suatu gas ideal dalam suatu tabung dilipat duakan dengan volume dipertahankan tetap ya. Jika gas dianggap bersifat ideal. Terus apa lagi nih? Pernyataan yang benar adalah kayak tadi persamaan tekanan V sama dengan VRMS dengan tekanan akar P per rho. Jadi kalau tekanannya dilipat duakan berarti V-nya jadi akar 2 kali. Nah, jadi 1 benar, 3 juga benar. 2 energi kinetik gas menjadi 2 kali semula. Nah, ini benar karena K bersamanya setengah M V kuadrat gitu kan. Karena V-nya akar 2 kali berarti energi kinetik mah akar 2 dikuadratin. Jadi akar 2 kuadrat jadi 2 gitu kan. Nah, keempat, usaha luar gas tersebut bertambah sebanding dengan penambahan tekanan. Di sini volume dipertahankan. Kalau volume dipertahankan berarti volumenya tetap dong, delta V-nya sama dengan 0. Berarti usaha luar gasnya juga sama dengan 0. Jadi pernyataan 4 salah. Jadi yang benar 1, 2, 3. Jadi jawabannya A. Oke. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8, pegas tak bermassa dengan konstanta pegas 900 Newton, panjang dalam keadaan tak bermassa itu 15 cm, terus 2 balok identik dengan massa 125 gram diikat, terus pertambahan panjang pegasnya jadi 20 cm. Nah, yang dicari kecepatan masing-masing balok sesaat setelah tali putus. Ini mirip-mirip dengan soal TO yang kemarin ya. Jadi di sini awalnya pegasnya panjang. Nah, gitu. Oh, kalau yang sekarang jadi tambah panjang lagi. Kan dikasih jadi tambah panjang. Oke. Nah, lagi seperti ini. Nah, ini juga dipasang karet. Nah, pas karetnya putus berarti ini jadi memendek terus habis itu mencar gitu kan ya. Jadi memendek dulu habis itu jadi itu lagi bergerak menjauh si baloknya seperti itu. Oke, yang dicari kecepatan masing-masing balok. Sama kayak tadi kayak pas TO yang kemarin ya. K sama dengan setengah M V kuadrat sama dengan setengah KX kuadrat. Oke, setengahnya sama, coret. Terus apa lagi? Massa balok, karena di sini baloknya ada 2 ya. Berarti gayanya juga jadi 2 kalinya. 125 gram berarti jadi 250. Jadi dijumlahin ya baloknya. 250 kali 10 pangkat min 3.
kali V kuadrat sama dengan K-nya 900, S-nya pertambahan panjangnya itu dari 15 jadi 20. Berarti 20 min 15 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin gitu kan. Berarti 250 ini coret. 25 kali 10 pangkat min 3 kali V kuadrat sama dengan 90 dikali kali berapa nih? Ini berarti 5 kuadrat 20, 5 10 pangkat min 4. Ini coret 25 sama juga coret. Jadi V-nya sama dengan 3 meter per sekon. Oke, 3 meter per sekon. 3 meter per sekon. 3 meter per sekon itu jawabannya B. Oke, selanjutnya nomor 9. Sebuah partikel bermasa M0 bergerak sedemikian rupa sehingga energi totalnya 3 kali energi diamnya. 9 energi total 3 kali energi diamnya. Oke, terus partikel ini menumbuk partikel diam yang bermasa M0 dan keduanya membentuk partikel baru. Momentum partikel baru adalah di sini juga berlaku hukum kekekalan momentum gitu ya. Nah, berarti momentum itu kan rumusnya M kali V nih. P M kali V. Berarti kita harus cari percepatan. Kecepatan si partikel itu sebelum tumbukan berapa sih? Kan di sini ada 2 partikel. Yang partikel yang kedua makan diam awalnya. Nah, yang partikel pertama itu kecepatannya berapa? Oke, dari sini nih. Ini kan energi total itu sama dengan E0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3 E0. Sama nih, coret. Berarti 1 per 9 sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Pindah ruas, jadi V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 8 per 9. Jadi V sama dengan ini 2 akar 2 per 3 C. Oke, udah ketemu. Sekarang kita masukkan ke hukum kekekalan momentum. Karena ada 2 partikel ya. Jadi M1 V1 ditambah M2 V2 itu sama dengan P aksen. Setelah tumbukan momentum tetap karena kekal. P aksen, gitu kan? Sebelumnya ini sesudah. Oke. M1-nya berapa di sini? M0 V-nya. Oke, V-nya itu berarti ini kan masa diamnya M0 ya, berarti M-nya harus kita cari. M0 per akar 1 min. Nah, ininya berarti V kuadrat per C kuadrat. Ininya kali V tambah 0 sama dengan P aksen. Berarti seperti ini. Oke, berarti ini P aksennya M0 kali V-nya ini 2 akar 2 per 3 dibagi akar dari 1 min V kuadrat C kuadratnya 8 per 9. 8 per 9 itu jadi 1 per 9 berarti ya. Akar 1 per 9 itu berarti 1 per 3. Berarti P aksen sama dengan 3 M0 2 akar 2 per 3. Jadi jawabannya 2 akar 2 M0. Jawabannya B gitu. Oke, selanjutnya nomor 10. Nomor 10 di sini ada gambar yoyo ya. Nomor 10 ini masa minimal yoyo agar yoyo tepat akan bergerak saat ditarik oleh gaya F. Nah, kalau tepat akan bergerak berarti itu apa? Berlakunya hukum 1 Newton. Ya, si benda itu masih cenderung diam. Berlaku hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0 dan torsinya juga sama dengan 0. Nah, kebetulan di sini kan dia menggelinding ya. Jadi kita analisis torsinya dulu. Karena tepat akan bergerak maka to sama dengan 0 gitu kan. Oke, di sini ada berapa gaya nih? Berarti cuman ada gaya F dan gaya gesek ya. Ya kalau digambar saat ini lingkaran kecil lingkaran besar gini ya. Nah, gaya gesek mah ada di sini FG. Nah, gini. Terus ini GF. Pusat putarannya itu di tengah-tengah set gitu. Oke, di sini keterangannya R kecil itu yang ini. R kecil itu sama dengan 0,2 R besar gitu kan. Terus kalau yang dari sini ke sini itu kan jaraknya R besar. Set. Oke, berarti kita masukkan ini kan berarti dia ke sana muternya min F.
Itu kan O min F dikali R kecil ditambah FG dikali R besar sama dengan 0. Nah, berarti seperti itu. Nah, gaya geseknya belum ada nih, berarti kita harus cari dulu gaya geseknya. Oke, gaya gesek di sini ada mu-nya nggak? Momen inersialnya. Inersial kalau mu. Berarti harus kita cari. Atau kita masukin dulu aja di sini min F, F-nya ya F, R-nya 0,2 R besar tambah FG dikali R sama dengan 0. R-nya coret-coret. Berarti di sini gaya geseknya sama dengan 0,2 F besar. Terus ngapain lagi? Kita selanjutnya pakai hukum Newton. Ya. Hukum Newton sigma F sama dengan sigma F sama dengan 0 kan? Hukum Newton sigma F sama dengan 0. Nah, di sini juga ada dua gaya F min FG sama dengan 0, jadi F sama dengan FG, gitu kan? Nah, kebetulan di sini atau kalau enggak ini F-nya kita ganti aja 0,2 itu jadi 1/5 ya. Ini 1/5, jadi F besar itu sama dengan 5 FG. 5 FG seperti ini. Berarti ini nanti dicoret-coret habis dong ya. Coret-coret. Oh, gak usah pakai hukum Newton, kita langsung masukin aja. Gimana ya? Itu ya. F sama dengan 5 FG. Berarti F sama dengan 5 mu kali N. N-nya di sini berarti kalau kita gambar W, N sama dengan W ya, di mana W-nya sama dengan M kali G. Ya. Terus oh iya, ini diketahui koefisien geseknya 1/5. F sama dengan 5 dikali 1/5 kali M kali G. Nah, berarti F per G sama dengan M. Oke, jadi jawabannya A. Sekarang nomor 11 masih nyambung dari nomor 10 ya. Nah, kalau tadi nomor 10 tepat akan bergerak, kalau nomor 11 itu nyari percepatan linier yoyo saat menggelindingnya. Oke, kalau percepatan linier berarti kita harus pakai hukum Newton juga. Torsinya kalau tadi mah 0 ya karena tepat akan bergerak. Kalau yang sekarang karena ada percepatannya berarti kalau sama dengan I kali alfa. Nah, torsinya masih sama sih, min F kali R plus FG kali R besar sama dengan ini R kecilnya kita ganti aja jadi 0,2 R. Terus momen inersianya itu 0,6 mR kuadrat, ini A per R. Nah, jadi R nya bisa kita coret. Nah, gitu. Ini 0,2 kita ganti pecahan aja 1/5 F tambah, ya kan? Gaya gesek. Nah, gaya geseknya itu tadi mu dikali N. Mu-nya 1/5, N-nya sama dengan Mg, gitu kan? Sama dengan 0,6 dikali M dikali A. Berarti kayak gitu ya. Maka persamaan apa ya? 0,6 biar gampang kita bikin per 5 lagi. 0,6 itu sama dengan 3/5. Berarti gitu ya. 5-nya sama nih, coret. Berarti Mg min Ma sama dengan F. Terus selanjutnya kita pakai hukum 2 Newton karena tadi di sini kita mau disuruh nyari percepatan sigma F M kali A. Sama di sini juga ada dua gaya F min Fg M kali A. Di mana F-nya sama dengan ini Mg min Ma dikurangi Fg. Gaya geseknya rumusnya mu-nya 1/5, N-nya Mg.
sama dengan M kali A. M nya sama semua, coret gitu kan. Oke, ini jadi apa nih? 1/5, 5/5, jadi 4/5G sama dengan 2A. Ini berarti ya, coret tinggal 2. Jadi G sama dengan A sama dengan 2/5G. 2/5G. B ya jawabannya. Kita lihat dulu. M kali A. Berapa? Oke, maaf, ini ada yang terlewat lagi ya. Ini tadinya 3MA, di sini jadi 1MA, maaf ya. Jadi ini 3MA pindah ke sini tetap 3MA ya, cuma ini plus ini min. Nah, berarti di sini yang berbeda itu yang mana? Ini ya. Ini harusnya 3MA. Min 3MA. Oke. Jadi ini kalau dipindahin ke sini jadi 4. Oke, coret ya, jadi habis. Jadi A-nya sama dengan G/5. G/5 itu jawabannya A. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Di situ ada gambar rangkaian listrik ya. Terus si batangnya bergerak turun gitu. Yang dicari laju batang adalah nomor 12. Kita gambar dulu sedikit. Ini, terus ini batangnya ya. Ini theta. B-nya kesana B. Nah, berarti ini kan pasti ada gaya berat ke sini. Kalau karena ini bidang miring, maka gaya berat yang menuruni bidang miring itu adalah W sin theta. Kayak gitu. Terus di sini seharusnya ada gaya apa nih? Ada gaya F gitu. F. Oke. Nah, F-nya itu kemana? Nah, F-nya itu kalau yang ke sini yang berlawanan itu juga F sin theta. F-nya itu F apa sih? Gaya Lorentz kan itu dipengaruhi oleh medan magnet. Oke. Terus B-nya gak boleh gini tapi harus dilurusin juga ke sana. Nah, jadi nanti ada B aksen itu sama dengan B dikali sin theta gitu. Nah, selanjutnya kita tulis dulu diketahuinya biar lebih mudah memasukkannya. 2 buah konduktor sejajar, berjarak L-nya 1 meter. Theta-nya ternyata 37 derajat. Terus R-nya sama dengan 3 ohm. Terus masanya sama dengan 400 gram. 400 gram berarti 0,4 kilogram. Terus B-nya sama dengan 2 Tesla. Laju batang. Pertama berarti dia kita catat lajunya itu konstan. Nah, karena konstan maka berlaku hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Ada 2 gaya di sini, cuma W sin dan F sin theta gitu ya. Berarti otomatis W sin theta itu sama dengan F dikali sin theta. Sama di sini, coret. W itu rumusnya M kali G. F gaya Lorentz rumusnya Bill. Nah, arusnya kan nggak ada, berarti kita cari Bill-nya berarti B dikali I-nya kita ganti jadi E/R kali L gitu. Oke. Terus apa lagi nih? Kita masukin aja apa yang dulu. M masanya berapa nih? 0,4. G-nya 10. B-nya 2. GGL rumusnya BLV ya. B dikali L. Nah, B-nya kita pakai yang B sin theta. L kali V per R kali L. Berarti seperti ini. Ini jadi 4, coret 2
2 ya. Berarti 2 sama dengan B-nya juga 2. Sin-nya berapa nih sin? Oh ya, ini kan 37, berarti sin-nya 3/5. Oke. L-nya 1. V yang dicari, L juga 1. R-nya hambatannya 3. Coret-coret, 3 juga sama. Berarti V-nya sama dengan pindah ke sini 5. Nah, jadi kecepatannya 5 meter per sekon. Jawabannya Oke. Selanjutnya nomor 13. Seorang anak tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang berjarak lebih dari 2 meter. Tidak bisa melihat dengan jelas benda-benda yang berjarak lebih dari, berarti itu rabun jauh. Rabun jauh ditolong oleh kacamata berlensa negatif P sama dengan min 100 per PR. Oke, min 100 per 2 meter. 2 meter itu 200 cm. Jadi min setengah atau 0,5 dioptri. Jadi pernyataannya benar. Daya akomodasi mata anak telah berkurang sehingga bayangan yang terbentuk dari lensa mata jatuh di belakang retina. Harusnya kalau rabun jauh dia terbentuknya di depan retina gitu. Jadi benar salah jawabannya C. Oke, selanjutnya nomor 14. Di sini seorang penjahat mengendarai motornya dengan laju yang sangat kencang karena dikejar oleh sekelompok massa. Nah, di ujung jalan si penjahat menemukan jurang dengan lebar 40 meter. Kecepatan motor si penjahat agar bisa melewati jurang dan dapat mendarat dengan baik. Oke, kita lihat di situ lebarnya 40 meter. Kalau ketinggiannya selisih antara jurang satu tebing satu dengan yang lainnya itu kan selisihnya 100 min 20, jadi 80 ya. Nah, kita cari dulu waktu yang diperlukan si penjahat itu biar bisa nyampe ke sana itu berapa detik. Nah, nyari waktu itu pakai persamaan H V0T plus setengah GT kuadrat. Nah, karena lintasan si penjahat itu kan nanti bakal seperti parabola ya. Parabola. Nah, berarti ada kecepatan di sumbu X dan ada kecepatan di sumbu Y. Si penjahat itu jatuhnya itu gerakannya ke bawah, berarti otomatis VY-nya kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Nah, kita tinjau sumbu Y dulu. Di sumbu Y gitu kan, V0Y itu sama dengan 0. Kenapa sih 0? Karena dia itu nggak terbang, tapi dia langsung jatuh ke bawah seperti ini. Oke, maka H-nya 100 min 20 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Berarti seperti itu kan. Ini 100 80 kali 2 160 sama dengan 10 T kuadrat. Maka T-nya sama dengan 4 sekon. Oke. Nah, sekarang baru kita analisis sumbu X. Nah, kalau di sumbu X dia kan ada graf mendatarnya. Nah, ingat kembali di graf parabola itu kan di sumbu Y dia mengalami GLBB, kalau sumbu X dia mengalami GLB, di mana kecepatan Vx-nya itu konstan, tetap atau konstan. Oke, mau nyari apa? Mau nyari apa? V. Berarti V sama dengan S per T. Oke, jaraknya di situ 40. Ini 4, jadi sama dengan 10 meter per sekon. 10 meter per sekon jawabannya E. Oke, selanjutnya nomor 15. Di situ ada balok lagi. 15 ada sebuah balok saat ini. Terus ininya gini. Petanya di sini ternyata. Oke, sebuah balok masanya 2 kg, berarti otomatis gaya beratnya W sama dengan 20 Newton. Ini gaya normal N, berarti yang ke sana itu F dikali cos theta. Nah, yang ke sini kok ke atas sih panahnya ke bawah ya. Nah, yang ke sini itu F dikali sin theta. Seperti gini. Terus awalnya dia bergerak ke kiri. Ke sana. Bergerak ke kiri, berarti ke sana ya.
V0 nya sama dengan min 3 meter per sekon. Kenapa min? Karena tadi ke kiri gitu kan. Oke, terus jika koefisien gesek lantai itu 0,25 mu 0,25 atau 1/4, tangan tetanya 4/3, maka jarak yang ditempuh oleh balok itu selama T detik. Berarti yang kita cari apa dulu nih? Percepatan sistemnya. Percepatannya berapa? Nanti kita masukkan ke persamaan GLBB. Nah, karena ini bergerak dipercepat, berarti berlaku hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, karena ada gaya gesek ya. Ini ada FG. Berarti kita harus nyari tahu gaya normal dulu. Oke, ini ada N, ada F cos dan W. Berarti N min F cos theta min W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W-nya 20. F-nya berapa nih? F-nya 20 Newton min 20. Min tambah dong ya. Tambah 20 dikali tangan 4/3. 3/5. N sama dengan, berarti di sini coret-coret berapa nih? 12 ya, 32 Newton. Oke, maka gaya gesek mu kali N 1/4 dikali 32, jadi 8 Newton. Oke, sekarang baru kita cari percepatan sigma F M kali A. Oke, gayanya F sin theta min FG sama dengan M kali A. F sin theta 20 dikali 4/5 min gaya geseknya 8 sama dengan M-nya masanya 2 kali A. Coret-coret 4 kali 4 16 kurangi 8 2A. A-nya 4 meter per sekon kuadrat. Mau nyari persamaan jarak, berarti S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, karena si balong ini awalnya bergerak ke kiri, jadi min 3 dikali T gitu kan, plus setengah kali 4 kali T kuadrat, jadi sama dengan min 3T plus 2T kuadrat gitu. Jadi jawabannya D ya. Oke, selanjutnya nomor 16. Mobil ambulan berada di pinggir jalan untuk mengangkut korban kecelakaan yang telah terjadi sambil membunyikan sirine FS. Berarti di sini nomor 16 itu ambulan atau sumber bunyi, sumbernya ya, sumber bunyi itu diam di pinggir jalan kan, berarti VS-nya 0. Terus ini FS. Budi melintas di dekat lokasi kecelakaan menggunakan sepeda motor yang dipacu dengan kecepatan VP, kecepatan terdengar. Frekuensi yang didengar Budi saat mendekati lokasi kecelakaan. Yang dicari FP saat Budi mendekati sumber bunyi. FP itu persamaannya Fs dikali V, ini VP, yang ini VS. Ini kan ya. Oke, ininya karena VS-nya diam 0, coret aja. Terus IP nya mendekat, berbanding lurus ya, jadi plus. Oke, berarti FP sama dengan FS. Ini 1. Berarti jadi gitu ya. Oke, ini jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya nomor 17. Seorang astronot melakukan percobaan getaran bandul di permukaan bumi di daerah kutub dan di daerah khatulistiwa. Nah, selain itu dia melakukan percobaan di permukaan sebuah planet X yang memiliki massa, mx sama dengan 2 mb, dan Rx jari-jarinya itu sama dengan 2 jari-jari bumi, 2 kali jari-jari bumi. Oke, maka pernyataan yang benar adalah, kita cari dulu gravitasi di X itu berapa kali gravitasi di bumi. Gx, Gb. Ini G, ini juga G, ini Mx, ini Mb. Oke, langsung aja ya.
mx itu 2 mb. Nah, sedangkan ini r-nya dikuadratin, ini 2 rb kuadrat. Nah, berarti gini ya. Oke, coret, mb juga, r juga sama. Oke, berarti gx per gb itu sama dengan, ini jadi 2/4 ya, 2/4 atau 1/2. Jadi Gx itu percepatan gravitasinya setengah kali gravitasi di bumi. Sedangkan rumus periode Bandul T itu sama dengan 2V akar L per G. Oke, sekarang kita lihat. Oh iya, kalau analisis yang kutub dan khatulistiwa, percepatan gravitasinya sama atau enggak? Nah, walaupun di bumi, tapi jari-jarinya itu berbeda ya. Di kutub itu daerahnya lebih pepat berarti lebih padat, berarti R di kutub itu kurang dari kutub lebih kecil atau kurang dari R di khatulistiwa. Maka kalau R-nya kurang, berarti otomatis gravitasi di kutub itu lebih besar gitu. Jadi karena G di kutub lebih besar dari G di khatulistiwa. Nah, kalau ini periode gimana? Berarti T di kutub kurang dari T di khatulistiwa. Terbalik ya. Oke. Yang A, periode Bandul saat percobaan di kutub sama dengan periode Bandul saat percobaan di khatulistiwa. Berbeda ya. Tadi karena efek dari rotasi bumi, jadi daerah kutub itu lebih pekat, jari-jarinya lebih pendek, jadi gravitasinya lebih besar. Karena gravitasi lebih besar, maka periode di kutub jadi lebih kecil gitu. Yang B itu periode Bandul saat di planet X sama dengan 2 kali. Oke. Di apa ya tadi? Nih G-nya itu setengah G bumi. T dengan G itu berbanding terbalik ya. Berarti kalau ini ada akarnya juga. Jadi bukan 2 kalinya ya. B salah. Yang C, periode Bandul saat percobaan di planet X sama dengan setengah kali periode Bandul saat percobaan di bumi. Salah juga. Pokoknya ini ada akarnya ya. Jadi enggak setengah persis tapi akar setengah gitu. Oke, yang D, saat percobaan di X Bandul bergetar lebih lama. Di X itu karena gravitasinya lebih kecil, nah, maka T-nya lebih besar gitu. T-nya lebih besar berarti dia bergetar lebih lama. Jadi lebih lama ya karena T-nya lebih besar gitu. Jadi jawabannya D. Oke, selanjutnya nomor 18 nih. Dalam sebuah rangkaian AC harus bolak-balik ya. Sebuah induktor dihubungkan seri dengan sebuah lampu. Lampu akan bertambah terang jika frekuensi angular diperkecil. Oke. Tadi bertambah terang jika arusnya jadi besar ya. Nomor 18. I sama dengan V per Z. Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat, di mana XL itu sama dengan omega ya. Omega itu 2VF dikali L. Oke. Di sini apa nih? Frekuensi angular diperkecil, F kecil maka Z jadi kecil, maka harusnya jadi besar. Berarti satu benar berarti 3 juga benar. 2, ditambahkan kapasitor yang dipasang seri dengan lampu. Kalau dipasang seri berarti nanti ini jadi nambah. Dikurangi ya, XC kuadrat. Nah, kalau mengurangi berarti otomatis membuat Z-nya tambah besar. Jadi kalau ditambahin kapasitor ini Z-nya tambah besar. Kalau Z-nya tambah besar berarti I-nya kebalik. Ini jadi ada X, berarti ininya berkurang, berarti harusnya jadi tambah besar. Jadi 2 benar. Nah, keempat, ditambah lampu lain yang dipasang seri. Kalau dipasang seri R-nya jadi dijumlahin. Kalau dijumlahin berarti resistornya jadi tambah besar ya. Harusnya jadi mengecil. Jadi jawabannya A. Oke, selanjutnya nomor 19. Pernyataan yang benar tentang proses adiabatis. Apa itu adiabatis? Jadi kalau kalian nemu kata-kata adiabatis, ingatlah termos air ya. Nah, jadi di situ tidak ada pertukaran kalor. Jadi menginginkan tidak ada pertukaran kalor, tidak ada kalor yang masuk ataupun keluar gitu. Itu yang adiabatis. Jadi kalornya dianggap 0. Q sama dengan W plus delta U. Karena 0 berarti W-nya sama dengan min
delta U, atau dibalik juga boleh, delta U sama dengan min W gitu. Jadi jawabannya yang mana? Yang D, perubahan energi dalam gas sebanding dengan usaha luar gas. Oke, satu lagi nomor 20. Oke, nomor 20. Di sini ada semprotan nyamuk. Semprotan nyamuk yang dicari ini cairan anti nyamuk berkurang sehingga bagian pipa yang berada di atas cairan menjadi L aksen, itu jadi 4L. Maka kecepatan aliran minimum yang dibutuhkan adalah persamaannya, masih ingat? Persamaannya gini, yang P1 ditambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH ya, 1 Nah dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat ini ya, ditambah rho GH2. Oke, awalnya gitu kan, ini tekanan, untuk tekanan kita abaikan dulu, dianggap tekanannya 0 ya. Kita lihat yang di sini, kecepatannya juga kalau di 1 kita anggap yang di atas pipa itu kan, ini V1-nya juga 0 ya. Itu. Oke, ini kita anggap 0, berarti tinggal rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min rho G plus rho GH2. Ini pindah luas jadi rho GH1 min H1 min H2 ya, sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Oke, jadi di sini V2 kuadrat, V2 itu berbanding lurus dengan delta H, di mana delta H itu adalah L ya. L itu apa? Perbedaan apa sih tinggi cairannya gitu. Di gambar udah ada itu L-nya. Nah, berarti di sini kalau mau nyari kecepatan di sini L aksen gitu kan. Ini H-nya. Nah, L aksen itu sama dengan 4L. Oke, berarti apa nih? V karena yang berbanding lurus ini ada kuadratnya ya. V1 per V2 kuadrat sama dengan L1 per L2. Berarti gini, V1-nya V2 ini kuadrat sama dengan L1-nya L, L2-nya jadi 4L, coret-coret. Nah, biar kuadratnya hilang, diapain? Diakarin. Jadi V per V2 sama dengan 1 per 4. 1 per 4. 1 per berapa? Per 2. Jadi V2 sama dengan 2V. 2V jawabannya D. Oke, alhamdulillah selesai ya membahas ini untuk fisika TO9. Seperti biasa nanti silahkan di cross check lagi, dihitung lagi gitu ya. Barangkali ada yang angka kurang tepat atau ada yang kebalik gitu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.